Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 26 November 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Aparat TNI Polri akan tingkatkan patroli selama Piala Dunia 2022. Aparat TNI Polri di Ambon akan meningkatkan patroli selama berlangsungnya sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar dari 20 November sampai 18 Desember 2022 mendatang. Karena itu masyarakat Kota Ambon diminta menjaga keamanan dan ketertiban selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Ibda Jono Sahuteru selaku Kaops Kompi 2 Batalion A Pelopor mengatakan selama berlangsungnya kompetisi Piala Dunia, pihaknya akan meningkatkan patroli. Sebab potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan meningkat. Pengamanan juga akan dilakukan di perempatan depan Polda Lama, kawasan Batu Meja, Jalan Patrimura, Tugu Trikora, Pertigaan Batu Gantung, Galala, dan Poka depan Jembatan Matu Merah Putih. Hal ini mereka lakukan lantaran euforia Piala Dunia 2022 di Kota Ambon sangatlah tinggi, sehingga perlu adanya pengamanan untuk mengurangi tumpukan konsentrasi massa yang pawai di jalanan Kota Ambon. Lanjutnya, tidak hanya untuk pertandingan Belanda saja, aparat akan terus disiagakan di beberapa titik yang merupakan jalur masuk ke pusat kota, juga di sejumlah ruas jalan yang menjadi konsentrasi massa selama gelaran Piala Dunia 2022. Dirinya mengimbau agar masyarakat dapat bersinergi dengan aparat dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di Kota Ambon. Masa untuk pada saat pawai itu sangat besar, makanya kita diturunkan ini untuk mengamankan situasi yang memang Ambon yang memang dibutuhkan sekali untuk keamanan, bisa datang di sini, berdiri di sini dengan masyarakat sama-sama untuk bisa mententeramkan situasi Kota Ambon. Demikian. Baik, apakah ini merupakan salah satu antisipasi untuk menjaga Kamtibmas di Kota Ambon? Baik, ini merupakan salah satu memang yang diperintahkan oleh pimpinan kami, terutama Kapolda, Bapak Kapolda, ya, untuk bisa mengamankan situasi yang khususnya di dalam Kota Ambon. Terima kasih. Ada berapa banyak anggota yang diterjunkan? Kami diterjunkan sekitar 86 personil. Dari itu gabungan dari TNI Polri. TNI Polri ya, tersebar di titik mana saja? Apakah ada di jalan dari sini ada titik Jalan Patrimura sama di Trikora. Blokade di Gapura Batu Meja, masa pendukung timnas Belanda tak lolos masuk pusat Kota Ambon. Masa pendukung timnas Belanda yang turun dari arah Jalan Sirimau menuju pusat Kota Ambon diblokade aparat keamanan. Blokade ditempatkan tepat di Gapura kawasan Batu Meja. Pantauan tribunambon.com, blokade jalan menggunakan satu unit mobil patwal milik Satlantas Polresta Ambon. Tampak berjaga aparat menggunakan pelontar gas air mata. Kawasan Batu Meja dijaga ketat puluhan personil kepolisian. Pengamanan pun berlangsung di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Patimura, Jalan Aipati, Jalan Slamet Riyadi, dan jalan lainnya. Sebelumnya, aparat yang berjaga di ruas Jalan Patimura mengamankan bendera yang dibawa saat konvoi pasca laga penyisihan Grup A Piala Dunia 2022 antara timnas Belanda melawan Ekuador. Diketahui laga yang panas Belanda berhadapan dengan Ekuador berakhir dengan skor imbang 1-1. Timnas Belanda melawan Ekuador pada dini hari tadi. Namun ketika hal ini bisa didiskusikan dengan petugas keamanan. Masih seputar Piala Dunia, Tribuners, polisi sebut tak larang pawai kemenangan Piala Dunia 2022 asalkan tertib dan tak ugal-ugalan.
Polisi menyebut tak melarang pawai kemenangan Piala Dunia 2022 di Kota Ambon. Asalkan peserta pawai tertib lalu lintas dan tak ugal-ugalan di jalanan. Hal ini disampaikan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Simamora, usai kejadian blokade jalan saat pawai kemenangan fans Belanda. Kombes Pol Raja Arthur Simamora mengatakan aparat tidak melarang masyarakat untuk merayakan euforia Piala Dunia 2022. Namun utamakanlah keselamatan dan menghindari pergesekan antara supporter. Lanjutnya dini hari tadi masa pendukung timnas Belanda yang dari arah Jalan Sirimau sudah diberi kesempatan oleh aparat untuk pawai di Kota Ambon. Namun dengan beberapa syarat yakni tertib dalam berkendara dan wajib menggunakan helm. Diberitakan sebelumnya masa pendukung timnas Belanda yang turun dari arah Jalan Sirimau menuju pusat Kota Ambon di blokade aparat keamanan. Blokade ditempatkan tepat di gapura kawasan Batu Meja. Pantauan tribunambon.com, blokade jalan menggunakan 1 unit mobil patwal milik Satlantas Polresta Ambon. Tampak berjaga aparat menggunakan pelontar gas air mata. Kawasan Batu Meja dijaga ketat puluhan personil kepolisian. Pengamanan pun juga berlangsung di sejumlah ruas jalan lainnya, diantaranya Jalan Patimura, Jalan Aipati, Jalan Slamet Riyadi, dan lainnya. Tribuners nobar Piala Dunia jadi cara HBMC bersilaturahmi. Gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar menyita perhatian publik. Semua mata tertuju menyaksikan tim andalan berlaga hingga kepiawaian para bintang lapangan hijau mengolesi kulit bundar. Seperti juga para pecinta motor ini tak ketinggalan menggelar nonton bareng atau nobar. Ialah komunitas motor Honda Beat Maluku Club atau HBMC. Bertempat di KFC Kaki Ali, Kota Ambon, Sabtu 26 November 2022 dini hari. 10 orang anggota berkumpul untuk menyaksikan laga penyisian grup A antara Belanda melawan Ekuador. Masing-masing dari anggota mengenakan jersey negara andalan. Jadi tidak hanya jersey Belanda, ada juga Brasil dan Argentina. Kepada tribunambon.com, Ketua Umum HBMC Indra Suhardi menyatakan nobar menjadi momen silaturahmi di antara para anggota. Dari pantauan sorak-sorai serentak pendukung timnas Belanda ketika pemain tengah Belanda C, Gakpo berhasil memasukkan bola ke gawang Ekuador pada menit ke-6. Namun ketika timnas Ekuador lewat, Valencia berhasil menyamakan kedudukan pada menit 49. Rekan yang bukan pendukung Belanda pun langsung melempar ejekan. Skor 1-1 bertahan hingga wasit meniupkan peliut panjang tanda akhir pertandingan. Tribuners, ini penjual kacang rebus paling ramah di Jembatan Merah Putih. Siap Pak Bos, begitu sapaan Hafiz Abinaya, seorang penjual kacang rebus di bawah Jembatan Merah Putih, Kota Ambon. Sapaan itu selalu diucapkan ketika pembeli menghampiri gerobak dorongannya. Kepada tribunambon.com, Hafiz mengaku kepuasan pelanggan itu utama. Sapaan itu pun dia bumbui dengan senyum untuk melengkapi layanan. Tidak jarang Hafiz memberi tambahan segepok kacang kepada pembelinya. Tidak perlu mencari keuntungan besar, asal dagangan laris itu sudah cukup baginya. Untuk kacang rebus dijualnya seharga Rp5.000 per kaleng. Selain itu, dia juga menjajakan jagung rebus seharga Rp8.000. Hafiz sendiri telah berjualan jagung rebus juga kacang rebus di Ambon sejak tahun 2018. Mulai dari pukul 6 sore hari, dirinya mendorong gerobak jualannya dari Kapaha menuju Bawah Cempe.
Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 7 malam, terlihat Hafiz melayani pembeli dengan gayanya yang ramah namun cekatan. Sejumlah pembeli pun ikut tersenyum membalas keramahannya. Sejumlah petinggi di rotasi Kapolres Denny Andreas meminta tingkatkan layanan masyarakat. Polres Serang bagian Barat merotasi sejumlah pejabat guna menciptakan sirkulasi dan meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Dampak positif kehadiran Polri harus tersampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat dimanapun berada, agar hubungan harmonis tercipta antar sesama. Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan mengatakan pejabat yang baru dilantik merancang program dan menyatulah, pahami karakter dan dekatkan diri dengan masyarakat. Denny menekankan jangan menutup diri merasa paling hebat dan penting sehingga tidak mau menyatu maupun menjauh dengan masyarakat. Lebih pentingnya rajin-rajin bangun silaturahmi bersama seluruh jajaran serta tokoh di tiap-tiap wilayah hukum. Pokoknya Polri harus berarti untuk masyarakat. Pantauan tribunambon.com, upacara serah terima jabatan atau sertijab mulai pukul 8 pagi hari di Mapolres SBB dan dihadiri sejumlah personil. Sesuai keputusan Kapolda Maluku mulai dari Kabagren, Kasat Pol Airut, Kasat Samapta, Kapolsek Kairatu, Kapolsek Waisarisa, Kapolsek Piru, Kasih Propam diangkat dan pelantikan Kasih Humas. Yuk, apa ini masalah? Ya, baik. Hari ini kita telah menyaksikan dan telah dilaksanakan serah terima jabatan. Beberapa pejabat kita banyak yang harus beralih tugas, mulai dari Kapak, ada Kapak Ren, Kapak Sunda, kemudian ada Kasat, beberapa Kasat dan Kapolsek. Tentunya kegiatan ini adalah hal biasa di lingkungan Polri, karena Polri ini ingin setiap saat semakin baik. Di satu sisi juga mutasi jabatan ini juga dilakukan pimpinan untuk pemberian penghargaan atas prestasi kerjanya, sehingga sebenarnya tidak perlu ada yang menjadi polemik bahwa semua itu hal yang biasa yang selalu ada di lingkungan kepolisian kita ini. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 26 November.